Oke, saya aja deh kalau gitu ya. Biar saya jadi mahir. Elin, Elinde Football Topu Varde. Elinde Football Topu Varde. Nah, kayak gitu. Jadi di sini kita ketemu de, nggak ada akhiran untuk subjek yang lain. Berarti ini yang dimaksud adalah oh, dia ya. Oke. Berarti dia ya. Nah, di sini yang bikin rancu terkadang teman-teman ya, yang bikin rancu di sini ini ya, ini sering bikin rancu tuh. Elinde, coba ini tanpa melihat kalimat berikutnya ya, teman-teman mengartikannya apa nih Elinde? Di Eli, di Ah, Elin, di Elin Di bisa. tangannya. Oke, iya. di Eli, Tangannya? Di tangannya? Di tangannya Di iya. tangan. Kemudian yang lain? di tangannya, Yang lain? Ada lagi sebenarnya yang satu lagi. Di tanganmu. Keluarga. Di tanganmu. L itu kan tangan. Kalau kita kasih Oh, in, Elin. tanganmu, di tanganmu. Tanganmu. Oh ya, saya Mm, pikir wah, iya, tanganmu. di tanganmu ada Ya, bola. jadi kalau Elinde di tanganmu, iya, kayak gitu. Tetapi di sini ini uniknya ya, bukan unik sih karena bikin susah juga ya. Kita harus perhatikan siapa subjeknya kalau yang pakai seperti ini ya. Ini kan rancu nih, karena dia bisa berarti tanganmu atau tangannya, di tanganmu atau di tangannya sama bahasa Turkinya, elinde juga kayak gitu. Ya, karena kalau di bahasa Turki tangannya itu kan eli sebenarnya ya. Eli, kemudian di tangannya kita kasih D kan, elide seharusnya ya. Maunya kita kayak gitu elide, tapi mereka nggak mau. Mereka kayak kurang enak gitu ya. Mereka sisipkan lagi huruf N di sini. Kalau subjeknya atau pemiliknya itu orang ketiga atau O atau onun ya, onun. Ya, kalau onun ini kan senin ya, senin elinde di tanganmu. Nah, kalau ini onun elinde juga. Mereka kasih sisipan N yang akhirnya jadi rancu. Jadi kalau bagi saya awalnya saya pusing juga ini. Ya mungkin teman-teman sama ya karena kita sama-sama orang Indonesia ya. Ini yang bikin ragu. Nah, tetapi karena di sini akhirannya itu Varde, nah kita tahu berarti ini kan oh, dia. Berarti Elinde di sini maksudnya adalah Onun. Onun Elinde di tangannya ya, di tangannya ada bola sepak gitu. Ya. Ini maksudnya kita taunya di tangannya karena ceritanya berapa ya? Dari Serdar tadi ya. Dari Serdar tadi berarti Elinde football. Jadi kalau kalimat ini berdiri sendiri teman-teman, maksudnya ini tadi, ini keterusan tadi jadi salah. Kalau ada kalimat seperti ini Elinde football topu Varde, ini bisa dua makna ya. Yang pertama, di tanganmu ada bola sepak. Di tanganmu ya. Karena Elinde itu artinya juga tangan di tanganmu. Atau yang kedua di tangannya. Di tangannya ada bola sepak. Tetapi karena kita lihat konteks cerita ini Serdar, berarti ini artinya adalah di tangannya gitu. Itu aja sih catatannya ya. Jadi yang terakhir tadi saya salah ya, karena ini kok sampai jadi Varden gitu. Kelewatan tadi. Karena VAR ini juga inilah yang bikin rumit itu ya. VAR ini juga teman-teman ya, itu juga ada kata kerja ya. Ada ini kan udah pernah kita bahas juga ya. Warmak itu artinya tiba ya atau sampai gitu. Jadi kalau Varde aja itu artinya bisa telah ada, bisa juga telah tiba dia gitu. Jadi Serdar Varde, Serdar telah tiba, Serdar telah ada dulunya juga gitu bisa. Ya, jadi banyak. Makanya kita harus lihat konteks di kalimat ini. Oke, teman-teman ya. Ya, itu sih catatan tadi ya. Elinde itu bisa berarti di tanganmu atau di tangannya. Tetapi di kalimat ini kita melihat ceritanya berarti di tangan si Serdar di tangannya. Di tangannya ada bola lah gitu ya. Oke, kemudian Cok Mutluidu ya. Cok Mutluidu. Nah, di sini du karena ceritanya udah lewat, Cok Mutlu aslinya ya. Dia sangat senang Bahagia, ya, senang. bahagia. Tapi karena sudah lewat Cok Mutluidu. Nah, seperti ini. Di sini juga ada sisipan. Sisipan huruf Y.
Ini untuk yang berakhiran dengan kata apa namanya huruf vokal ya. Ini kan Vokal. mutlu. Mutlu itu Mm-mm. huruf vokalnya, huruf terakhirnya vokal U. Jadi mutluidu. Sama kayak I. I kalau sudah lewat menjadi IYD ya. Gitu. Kalau sudah lewat. Baik gitu. Sudah lewat berarti. Ada sisipan Y-nya. Hasta. Hastaide jadinya kayak gitu. Jadi bukan hastade tapi hastaide. Yaitu untuk apa ya? Untuk mengenakkan aja sih bagi mereka ya. Chunku. Chunku karena sebab Arkadaş larıyla ya oyun oynayacaktı. Berarti te di sini serdar lagi ya. Karena Ya, dia main. akan bermain ya dengan teman-temannya. Jadi oyun oyna oynamak ya. Oyun itu kan permainan. Oynamak itu memainkan Bermain. ya, bermain ya, bermain. Bermain permainan lah, main-main lah kayak gitu ya. Dia akan bermain dengan teman-temannya. Jadi di bahasa Turki ada yang sering kayak gitu ya. Dia ini oyun oynamak itu sering terangkai gitu ya sama yemek tuh juga ya. Ya, ya. Ah, Mm-mm. Yemek itu dirangkai dengan yemek lagi gitu. Jadi ya. makanya nanyanya yemek yedin mi gitu kan. Apakah kamu sudah makan gitu ya? Ini pertanyaan yang umum gitu, sering dirangkai gitu ya. Yemek yedin mi. Kalau kita kan cukup yedin mi gitu ya. Apakah kamu udah makan gitu kan? Bahkan udah makan gitu aja ya. Nggak tahu lagi siapa yang ditanya. Nah, kalau di Saya kira, mereka, mm, ya Kak? saya kira tadi Linde itu nama orang aja. Malu saya. Oh ya, ya bisa juga. Makanya tadi kan saya nggak salahkan juga. Memang iya. GN. Mm-mm. Makanya saya terpengaruh tadi gara-gara kakak bilang itu orang, Vardenya ini saya anggap itu merujuk ke si nama ini gitu tadi ya. Mm-mm. Makanya, aduh, kok ke si Eli pula saya bilang. Iya, Elinde. Iya sih bisa aja Linde. nama. Makanya kemarin ada ketemu juga itu yang unik ya. Apa ya? Bisa jadi double kita di sini. Ah, karena ada nama yang sama kan dengan nama orang Indonesia gitu kan. Mm. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi Elinde atau kalau dia jamak tangan-tangan Ellerin ya, Ellerinde. Tadi di lagu yang saya putar di depan tuh ada sih di situ. Siapa tadi yang dengar lagunya? Ada merasa dengar Ellerin nggak tadi? Ellerin ya, Ellerin. Banyak Oke. kalau di jam untuk belajar ya. Nanti Eh saya Hojam. iya, boleh yang enak aja sih Kak. Banyak juga yang gak enak, Iya. susah juga nyari lagunya yang enak gitu. Banyak kan nggak enak ya. Kalau bagi saya ya genrenya mungkin nggak cocok ya. Dari 5 atau 10 ya nyari-nyari lagu Turki itu paling ketemu satu yang enak gitu. Hmm. Itu sih jadinya. Oke, kita lihat lagi ya. Nah ini ketemu lagi nih. Ini artinya udah lewat nih ya. Ini udah lewat lagi. Ya gampang sih diceritain ini udah lewat lagi. Ya, Park Evine Yakende. Nah, ini teman-teman ya. Ketemu lagi dia kan. Evine, ini bukan nama orang ya, Kak. Ini udah jelas ya. Iya, Yakende. Ya, park itu taman. Evine ke rumah. Ke rumah. Rumahmu. Hmm. Eh, Ini bisa Rumahmu. dua memang artinya. Ke rumahmu rumah. atau ke rumahnya. Rumahnya. Sama ya. Heeh. Tapi karena kita tahu konteks cerita ini si Serdar tadi, jadi kita artikan ke rumahnya ya. Jadi taman ke rumahnya dekat ya Dekat. di masa lalu. Yakennya juga kita kasih de gitu ya. Jadi Park Evine ini hati-hati. Kalau ke rumahku Evime ya, Evime. Ke rumahmu Evine. Ke rumahnya sama Evine juga ya. Jadi ke rumahmu atau ke rumahnya ya harus lihat konteksnya ya. Ini yang membuat saya bingung dulu. Pernah saya bingung ini ya.